Oke. Pada pertemuan bab sebelumnya atau di pertemuan minggu sebelumnya, kalian sudah pernah Ibu sampaikan materi. Materinya berupa apa? Bab 2 kalian sudah belajar materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, good. Terima kasih, Safina. Klasifikasi makhluk hidup. Di klasifikasi makhluk hidup, kalian mempelajari tentang apa pengertian dari klasifikasi? Mengelompokkan makhluk hidup. Ya, good. Najwa, kita mengelompokkan makhluk hidup, ya kan? Khususnya Ibu ambil contoh di makhluk hidup, kita mengelompokkan ada di hewan. Kalian mengelompokkan ada 2 kategori, ya kan? Mengelompokkan kebagi 2. Itu apa aja? Ada yang bisa jawab? Vertebrata dan artebrata. Ya. Vertebrata dan juga apa? Kazia? Invertebrata. Kalau vertebrata apa? Bertulang belakang. Oke, good. Bertulang belakang. Nah, temennya satu lagi, invertebrata? Tidak bertulang belakang. Tidak bertulang belakang. Oke, good. Tidak bertulang belakang. Terus di vertebrata, kalian mengelompokkan menjadi berapa kelompok? 5. 5 kelompok. Ada apa aja? Bisa ada yang nyebutin? Mamalia, Oke, aves, Najwa. reptil, bisa, amfibi. Sebutin, Ibu tanya. Mamalia. Mamalia itu kategorinya siapa tuh hewannya? Ini kita masih review bab sebelumnya ya. Kucing, sapi. Ya, kucing, sapi, Fazia. Terus kalau Pisces? Ikan. Oke, good. Terus amfibi? Katak. Katak. Kadal. Kadal. Terus di selanjutnya ada apa lagi? Reptil ya? Reptil apa? Kadal. Ular. Komodo ya, komodo ya. Terus apa lagi tadi? Kalian udah Pisces, mamalia, reptil, terus 2 lagi apa? Aves. Aves itu apa? Burung. Good. Satu lagi? Satu lagi. Ada mamalia, Pisces, reptil, amfibi, udah ya? Udah, ada 5 ya. Nah, terus itu pada pengelompokan pada hewan. Kalau pada tumbuhan, ada kalian kenal dikotil dan juga monokotil. Kalau dikotil berkeping? 2. Kalau mono? 1. Oke, good. Sip. Tolong jangan dilupain materi yang bab sebelumnya ya. Nah, di bab selanjutnya nanti kalian akan mempelajari mengenai materi, udah ada yang ngecek ya di GCR, materinya tentang apa tuh? Virus. Ada yang udah belajar materi virus? Virus itu apa sih? Ibu mau tanya, ada yang tahu virus? Ada yang berani untuk menjawab? Sebelum Ibu share screen, ada yang mau menjawab apa itu virus? Silakan. Ada poin tentunya. Organisme kecil yang menimbulkan penyakit. Oke, good Reza. Organisme yang menimbulkan penyakit, kata Reza. Lanjut, siapa lagi selain Reza? Saya, Bu. Siapa tuh, Reza? Mikroba yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Sip, Reza. Terima kasih. Lagi, sel yang tidak bisa hidup tanpa adanya sel inang. Jadi dia butuh sel inang. Istilahnya nih, si virus nih kayak parasit. Dia numpang pada makhluk hidup gitu. Ya, lanjut. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh, Kila. Yuk, Kila. Jangan Infeksi yang baru. ulang Kila, agak kurang jelas suaranya Kila. Infeksi yang berukuran kecil. Infeksi. Dia benar menginfeksi. Mungkin
ukurannya kecil, sangat kecil ya. Bahkan katanya dia lebih kecil lagi dari si bakteri, ya nggak? Oke, good, Ila. Ada lagi? Virus bersifat aseluler. Ya, oke, Fizia. Tahu nggak aseluler, Fizia? Tidak mempunyai sel. Oke, good, pinter. Lanjut, ada lagi yang bisa jawab? Pinter ya. Udah pada baca materinya ya? Ibu, share dulu deh ya. Cukup untuk penjelasannya. Tadi udah cukup bagus semuanya. Aktif, Ibu izin share sebentar. Sudah. Ini di GCR kalian, di bab 3 khususnya ya. Ibu sudah menyampaikan beberapa materi. Pertama di sini Ibu sampaikan berupa PPT bab 3, materinya mengenai virus. Terus nanti kalian ada latihan soal. Latihan soalnya kita menggunakan Quizizz ya, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya. Ibu selalu menggunakan aplikasi Quizizz untuk kalian latihan soal. Dan latihan soalnya nggak cukup banyak kok, cuma 10 soal. Tapi walaupun 10 soal, tolong dibaca dengan teliti. Jangan sampai asal-asalan jawabnya, nanti poinnya kecil. Oke? Terus di poin ketiga, Ibu juga udah memberikan modul pembelajaran. Ya, tentunya modulnya juga sama, materinya tentang virus. Ya. Terus di sini ada note yang Ibu berikan ke kalian. Seperti biasa, sebelum kalian melakukan segala aktivitas apapun, biasain untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa, terus mengisi absensi di grup WA tentunya, karena Ibu butuh keaktifan kalian juga di grup WA. Oke, terus juga nanti akan ada tugas tambahan, yaitu untuk tugas keterampilan kalian. Karena kan kalian punya 2 nilai ya, ada nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Mungkin untuk nilai keterampilan Ibu ngambil dari nilai si latihan soal Quizizz. Untuk nilai keterampilan, nilai praktek ya, Ibu akan minta untuk kalian ada penugasan berupa bikin poster, gambar dari si virus, atau kalian bikin video pendek mengenai si virus yang lagi booming sekarang nih. Apa tuh? COVID-19. Nanti kalian akan Ibu minta untuk bikin poster, atau poster kayak himbauan aja, ataupun kalian juga boleh pilih video pendek ceritanya tentang si wadah COVID-19 ini. Ya, tuh ya. Ini di sini udah ada. Di sini ada PPT. Di sini ada video pembelajaran. Nanti Ibu akan minta untuk kalian menonton sebentar, videonya hanya durasi 7 menit saja. Terus latihan soal, walaupun kalian nanti Ibu minta untuk mengerjakan soalnya di Quizizz, tapi nggak ada salahnya Ibu untuk melampirkan berupa soft copy-nya, supaya kalian punya bahannya, punya bahan si soalnya ini untuk jaga-jaga kalau nanti kalian ulangan PTS maupun ulangan harian yang kedua. Oke, di sini ada modul juga. Modulnya kurang lebih akan Ibu tampilkan seperti ini. Nih modulnya cukup panjang. Nih nanti kalian bisa baca-baca. Ya, ini modul bab 3 kita mengenai virus. Di sini ada ciri, ada struktur, ada perkembangan. Terus ada manfaatnya, ada penyakit apa saja. Nah, ini di gambarnya kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa, nah ini sejarahnya, ada juga sejarah penemuan virus beserta si tokoh-tokohnya siapa aja, gitu ya. Nah ini ada sedikit rangkuman juga untuk kalian kalau kalian mau merangkum materinya. Terus ada latihan soal yang bisa kalian gunakan juga. Oke, itu sedikit dulu. Video dulu ya. Oke, sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu mau minta kalian untuk di mute dulu semuanya.
Kita mau simak tayangan video dulu supaya kalian melihat sebelum Ibu suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Suaranya terdengar nggak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Ya. Oke, Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ibu akan menjelaskan materi di kelas Dengar Bu. 10, yaitu tentang sejarah penemuan virus. Kita simak tayangan video berikut ini ya. Jadi, virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883, ketika Adolf Meyer itu sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Adolf Meyer menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik kuning itu disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular ya. Dia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Nah, ternyata tanaman yang sehat itu menjadi tertular ya. Selain itu, ia juga menyelidiki adanya mikroorganisme pada getah tanaman yang ditulari. Namun, Adolf Meyer itu tidak menemukan apapun. Sehingga kesimpulan dari penelitiannya Adolf Meyer itu adalah penyebab penyakit mosaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning, yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Karena pada saat itu baru ditemukan mikroorganisme yang kecil itu adalah bakteri. Oke, jadi tadi kamu udah menyimak sebentar mengenai penemuan yang pertama. Pertama itu ditemukan sama siapa? Adolf Meyer, Adolf Meyer pada tahun 1883. ya, dia menemukan adanya bintik kuning ya kan pada si daun tanaman tembakau ya. Terus hasil kesimpulan dari si Adolf Meyer adalah apa? Penyakit mosaik ini disebabkan karena bakterinya ukurannya sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mikroskop, katanya si Adolf Meyer. Nanti Ibu jelasin lagi di PPT ya. Kita simak dulu. Bakteri yang berukuran sangat kecil, karena pada saat itu baru ditemukan mikroorganisme yang kecil itu adalah bakteri. Nah, 9 tahun selanjutnya ada ilmuwan dari Rusia yang bernama Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892 melanjutkan penelitian dari Meyer ya. Jadi Ivanovsky ini menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri itu tidak lolos. Jadi pada waktu itu tuh sudah ditemukan adanya alat yang bernama Chamberlain. Nah, kemudian diperoleh filtrat daun tembakau ya. Selanjutnya, filtrat daun tembakau tersebut disemprotkan lagi ke daun tembakau yang sehat dan ternyata daun tersebut itu masih tertular penyakit mosaik. Ivanovsky memiliki dua kesimpulan dari hasil penelitiannya. Yang pertama adalah penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau itu bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil daripada bakteri. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu mikroba tersebut mempunyai zat yang dapat menembus jaringan. Kesimpulan kedua dari Ivanovsky itu dibantah oleh ahli biologi yang berasal dari Belanda, yaitu Martinus Beijering pada tahun 1897. Sebenarnya Martinus itu melakukan pengamatan yang sama seperti Ivanovsky, hanya saja perbedaannya Martinus itu menambahkan zat alkohol dalam ekstrak daun tembakau. Harapannya jika itu memang bakteri pastinya akan mati ya. Namun pada saat disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, tanaman tersebut masih saja tertular. Dan Martinus melakukan pengulangan beberapa kali dan hasilnya masih tetap sama. Kemudian Martinus juga mencoba untuk menumbuhkan agen penyakit tersebut itu ke dalam suatu medium pertumbuhan bakteri. Namun hasilnya tidak bisa tumbuh di medium tersebut.
Sehingga kesimpulan dari penelitian Martinez menemukan bahwa agen penyebab penyakit mozaik di getah yang telah disaring itu dapat bereproduksi atau memperbanyak diri namun membutuhkan organisme yang lain. Dan kemudian Martinez juga mengemukakan bahwa penyakit tersebut itu bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan cairan hidup bersifat patogen atau yang disebut sebagai Contagium vivum fluidum, yang selanjutnya itu disebut sebagai virus, yang artinya adalah racun yang berbahaya. Temuan dari Martinez dibuktikan oleh ilmuwan yang berasal dari Amerika, yaitu Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel agen penyakit mozaik yang kemudian dinamakan Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, Stanley ini juga menemukan bahwa virus itu tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Nah, dengan keberhasilan dari Stanley pastinya mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus yang bisa kita sebut dengan virologi. Jadi sebenarnya virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Hingga saat ini, Ada yang bisa jawab? Virus itu makhluk hidup nggak? Iya, Bu. Makhluk hidup. Kenapa tuh? Makhluk hidup, Bu, karena bisa menyebar. Makhluk hidup karena bisa menyebar. Ada lagi? Ada lagi jawaban lain? Ada lagi? Oke. Untuk membuktikan hasilnya, benar nggak sih? Yuk kita simak lagi yuk. penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tak hidup itu masih belum pasti ya. Nah, virus itu disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri ya atau replikasi. Adapun virus itu dikatakan sebagai makhluk tidak hidup karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, virus itu bukan berupa sel atau aseluler. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel ya, tapi virus itu tidak terdiri atas sel ya. Selain itu, virus juga tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada hospesnya atau inangnya untuk tetap hidup. Alasan yang kedua yaitu virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Nah, virus ini dapat hidup hanya di dalam sel yang hidup. Oleh karena itu, metode yang paling mudah untuk perbanyakan berbagai virus itu biasanya dengan menggunakan teknik embrio ayam yang berumur 10-12 hari ya, yang digunakan sebagai tempat inokulasi. Kemudian alasan yang ketiga adalah virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat saja, yaitu bisa berupa DNA atau RNA saja. Struktur tubuh virus juga dilindungi oleh selubung protein atau yang disebut sebagai kapsid, serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel sel. Kemudian alasan yang keempat adalah virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri-ciri kehidupan. Nah, sebenarnya bagaimana? Nah, jadi kita bisa tahu ya, virus ternyata masih jadi perdebatan ya. Bisa dia dikatakan sebagai dia makhluk hidup, bisa juga dia dikatakan sebagai makhluk tidak hidup. Bisa dikatakan hidup, kenapa nih? Karena dia bisa mereplikasi dirinya, bisa memperbanyak dirinya dengan cepat, dengan mudah. Itu yang menyatakan bahwa dia makhluk hidup. Tetapi ada juga yang menyatakan, para ilmuwan menyatakan bahwa oh enggak, dia bukan makhluk hidup. Kenapa bisa dikatakan nggak hidup? Karena dia nggak punya sel. Pertama, dia nggak punya sel ya. Terus yang kedua, dia kayak parasit. Dia bisa hidup kalau dia tumbuh di makhluk hidup atau di sel inang yang hidup. Kayak misalnya, kita tahu ya pasien COVID-19 katanya kan kalau tubuhnya si kitanya udah meninggal,
virusnya hilang. Sebenarnya katanya sih kayak gitu, cuman masih tetap menjadi perdebatan. Ada juga yang nggak meneliti, nggak bisa dikatakan benar-benar hilang. Padahal mah katanya hanya bisa hidupnya kalau kitanya nih manusianya masih dalam kondisi hidup, baru dia bisa menularkan gitu. Terus dia juga hanya tersusun hanya ada satu ya. Bisa dia DNA atau dia RNA, nggak bisa keduanya, nggak bisa. Kalau kita kan manusia, kita punya DNA dan RNA, tapi beda kalau virus dia hanya punya satu materi genetiknya, ya, atau satu asam nukleatnya yaitu DNA ataupun RNA. Terus dia bisa dikristalkan. Nah kalau dikristalkan itu yang tadi siapa tuh Bapak yang bisa mengkristalkan virus? Masih ada yang ingat? Siapa? Wendell Stanley. Wendell Stanley. Ingat tuh si Bapak yang Bapak mengkristalkan si virus tuh si Wendell Stanley. Nah, dia untuk apa tujuannya dikristalkannya ini? Untuk mematikan si virusnya, untuk diteliti oleh si kita khususnya para ilmuwan. Gitu ya. Oke. Sebentar. Oke, lanjut di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, mengulas sedikit aja sih materi yang sudah disampaikan dalam video. Kadang kan ada teman kalian yang nggak bisa join ke Zoom, ya kan? Karena terbatasnya kuota internet ataupun dia lagi kondisinya lagi kurang fit, kurang enak badan, ataupun ada halangan-halangan lain, itu kan nggak bisa ikut Zoom. Nah, yang nggak bisa ikut Zoom nantinya bisa lihat tayangan video pembelajaran, atau kalian yang mau mengulang materinya bisa lihat lagi di video pembelajaran gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk metode pembelajaran kita kali ini adalah kontekstual. Ya, Ibu menyampaikan, kalian menyimak dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nah, di sini ada materi PPT berupa materinya apa tentang virus. Virus. Virus tadi ada yang banyak banget tuh yang jawab. Virus tadi itu tentang apa virus tuh? Virus materi genetik, virus makhluk hidup yang kecil yang ukurannya mikrofis. Terus ada yang juga yang jawab tadi, dia bisanya hidupnya di sel inang. Iya benar, semuanya benar. Virus merupakan organisme parasit. Kenapa Ibu bilang parasit? Karena yang tadi dia nggak bisa hidup tanpa adanya sel inang. Dia harus hidup kalau dia numpang sama sel inang, ya. Dan sel inang yang ditumpanginya pun harus dalam kondisi yang hidup. Gitu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama untuk mengetahui sejarah penemuan virus. Yang kedua untuk mendeskripsikan ciri-ciri dari virus. Yang ketiga untuk menjelaskan replikasi dari virus. Yang terakhir yaitu menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada sejarah penemuan virus yang pertama yang dilakukan oleh si Adolf Meyer pada tahun berapa? 1883. Oke, dia seorang ilmuwan, asalnya dari mana? Jerman. Jerman. Dia meneliti adanya penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, dia menemukan adanya bintik kuning pada daun tembakau yang disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Jadi, pada tahun 883 itu industri khususnya rokok itu cukup berkembang pesat. Nah, setelah industri rokok itu cukup berkembang pesat, ternyata ada nih ditemukan sebuah kasus yaitu si daun tembakau ada bintik-bintik warna kuning, ya. Bintik-bintik warna kuning yang menyebabkan jadi si industri rokok ini nggak bisa memproduksi rokok dengan baik. Kenapa nggak bisa dikatakan dengan baik? Karena bahan baku untuk membuat si rokok tersebut jadi nggak bisa dipakai. Si tanaman tembakaunya ini daunnya pada kuning, nggak bisa digunain. Nah, muncullah seorang ilmuwan, kenapa sih kok jadi ada daunnya warnanya kuning-kuning kayak gini? Penyebabnya apa sih? Nah, diteliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh si Adolf Meyer. Ya, dia
coba mencari tahu si daun kuningnya ini kenapa bisa ada warna kuning dengan melakukan apa? Eksperimen tentunya dia melakukan sebuah eksperimen. Pertama, perhatikan di sini. Pertama ada tanaman tembakau yang berpenyakit ya. Daun tembakaunya ini berpenyakit, warnanya kuning. Lanjut diambil yang daunnya yang sakit ini, diambil coba untuk dihaluskan atau ditumbuk, yang istilah kita kenal ditumbuk ya, pakai alu, namanya alu. Terus setelah ditumbuk, setelah halus nanti diekstrak ya, diekstrak daunnya ini, diekstrak, diambil cairannya. Setelah diekstrak, ekstrak dari tembakaunya ini disemprotkan kemana nih? Ke Tanaman tembakau yang sehat. ya, disemprotkan ke tanaman tembakau yang kondisinya masih sehat, masih nggak ada bintik-bintik kuningnya. Ternyata pas disemprotin sama si daun tembakau yang tadinya mulainya kondisinya sehat, warnanya hijau, daun tembakaunya jadi berubah. Jadi ikutan sakit juga. Jadi warna kuning juga, jadi muncul bercak-bercak kuning juga nih, jadi sakit. Nah, dia berpendapat, dia mencetuskan bahwa ternyata si tanaman ini bisa menular atau bisa menularkan. Kenapa bisa menularkan? Ya ini karena tadi coba diteliti pas disemprotin jadi ikutan sakit padahal awalnya dia sehat. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Ibu lanjut. Yang kedua ada lagi seorang ilmuwan namanya adalah Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Dia ilmuwan, asalnya dari mana? Rusia. Dari Rusia, ya. Dia hanya mengembangkan suatu metode atau suatu eksperimen yang sebelumnya dilakukan oleh si Adolf Meyer ya. Sebelumnya dilakukan oleh Adolf Meyer, cuman sama si Dmitri ada penambahan. Penambahannya berupa apa? Dia memfiltrat atau menyaring. Filtrat itu artinya menyaring ya. Dia menyaring. Perhatikan di sini di gambarnya. Jadi dia menyaring ekstrak daun tembakau dengan alat saring berupa bakteri. Ternyata tapi bakterinya ini tetap lolos ya. Karena dia pakainya alat saring bakteri. Karena waktu tahun itu belum tahu adanya si virus yang ternyata ukurannya justru lebih kecil dari si bakteri. Ini pertama, si daun tembakau yang berpenyakit ini sama dihalusin ya, ditumbuk, dihaluskin. Habis itu disaring sama si filtrat. Alat saringnya, ada yang tahu nama alat saringnya? Alat saring si bakteri namanya ada yang tahu? Cumberland namanya ya. Diingat ya. Di sini nggak Ibu tulis ya. Namanya Cumberland. Nah, setelah disaring sama alat saring, habis itu nanti di filtratnya ini, filtrasi daun tembakaunya ini, sama disemprotin ke daun tanaman yang masih kondisinya sehat. Ternyata pas disemprotin, tetap masih kondisinya tanaman tembakaunya ikutan jadi sakit juga. Gitu. Terus dia berpendapat nih si Dmitri, walaupun sudah disaring sama alat saring, ternyata bakterinya ini yang tadinya harapannya bisa tidak lolos atau kesaring, ternyata justru tetap menularkan. Berarti ini ada lagi mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil lagi dari si bakteri baru nih. Mungkin ini namanya virus. Muncul baru penemuan-penemuan baru yang meneliti tentang adanya virus. Khususnya si Bapak Wendell Stanley nih pada tahun 1935, seorang ilmuwan asalnya dari mana? Amerika. Amerika.
Ya, si Wendell Stanley ini dia dapat mengkristalkan partikel mikrobis yang menyerang tanaman tembakau, kemudian diberi nama siapa? Tobacco Mosaic Virus atau TMC kita kenal. Ya, dia si Wendell Stanley mengkristalkan hingga akhirnya bisalah terdeteksi bahwa yang menyerang tanaman si tembakau ini adalah Tobacco Mosaic Virus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibu lanjut. Di sini ada ciri mengenai ciri virus. Ciri virus yang Ibu berikan di sini ada 6 ciri. Pertama, dia bersifat aseluler, yaitu dia tidak punya sel. Ukurannya yaitu bisa sekitar 20 sampai 300 mikron. Terus dia yang ketiga memiliki salah satu macam asam nukleat, bisa RNA ataupun DNA. Terus yang keempat berupa kristal. Yang kelima bentuknya beragam. Ada yang oval, ada yang silindris, ada yang polihedral, dan juga ada yang kompleks. Yang keenam tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Nih kapsid. Asam nukleatnya mana? Nih asam nukleatnya yang ada di tengah. Ya, di sini digambar asam nukleatnya berupa DNA. Ingat, tolong Ibu minta untuk gambar struktur virus ini diamati atau dipahami detail. Yang namanya virus itu dia punya kepala, punya leher, atau dia juga punya yang namanya ekor atau bisa disebut sebagai kaki, bisa disebut sebagai ekor ya. Di kepala dia ada kapsid. Kapsid ini bagian paling luar yang melindungi si asam nukleatnya ya. Terus bawahnya di sini punya leher. Terus habis leher di sini ada selubung ekor, ada selaput ekor, ada papan dasar dan juga ada jarum penusuknya. Ini ada struktur virus. Struktur virus paling luar di sini ada namanya selubung lipid. Ya, selubung lipid yang namanya lipid itu lemak. Nah, inilah yang menyebabkan kita kenapa untuk menghindari penyebaran virus corona kita diminta untuk cuci tangan. Pakai apa? Hand sanitizer. Sabun. Sabun, Bu. Sabun. Di air yang mengalir, ya enggak? Ya, Bu. Kita diminta untuk cuci tangan pakai sabun, jangan pakai air doang, tapi harus ditambahin pakai adanya sabun. Supaya apa? Supaya si lipidnya ini nih hancur atau rusak, si lapisan lemaknya. Yang namanya lemak itu akan hancur kalau kita bantu pakai si bantuannya si sabun nanti, sabunnya itu, gitu ya. Terus di dalamnya lipid nanti ada namanya RNA. Bisa RNA, bisa juga DNA ya. Terus ada juga enzim dan juga ada selubung protein atau biasa kita kenal sebagai kapsid. Nah, di sini ada bentuk-bentuk selubung kapsid. Di sini ada yang bentuknya helix. Ingat ya yang helix. Ini bentuknya dia ada RNA virusnya, ada selubung protein atau kapsomer. Kapsomer itu yang warnanya hijau. Ini kapsomer yang sudah tersusun. Terus juga ada bentuknya polyhedral, ini bentuknya seperti wajik. Terus ada yang bentuk kompleks. Bentuk kompleks itu ada kepala, leher, dan juga kaki. Ada selubung proteinnya, ada selubung ekornya, ada lempeng dasar, dan juga serabut ekornya. Lanjut di sini ada perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus terbagi menjadi 2 cara. Secara litik dan juga secara lisogenik. Perhatikan di sini. Ibu jelaskan yang secara litik dulu. Mulanya ada bakteriofag yang melekat pada bakteri ya. Ini si bakteriofag nempel atau melekat istilahnya ya, nempel sama si bakteri. Habis itu nanti si fag DNA-nya ini masuk ke sel inang nih. Nih udah masuk ke sel inang. Setelah masuk ke sel inang, nanti DNA-nya akan diurai atau dipecah. Nih, DNA-nya diurai, sudah kepecah-pecah, sudah diurai, nanti akan terbentuk namanya DNA baru yang sel inangnya. Terus nanti dia akan membawa protein, habis itu dia memperlengkap materi-materi genetiknya. Setelah lengkap, ada kepala, ekor, dan juga kakinya.
baru nanti dia akan mengalami yang namanya lisis. Apa itu lisis? Lisis itu pecah. Ingat, lisis, nanti akan ada soal lisis. Lisis itu pecah. Pecah untuk menyebarkan virus-virusnya ke sel-sel inang yang baru. Gitu. Nah, kalau yang secara lisogenik, ini lebih simpel. Kenapa Ibu katakan simpel? Karena dia hanya nempelin sel inang, habis itu nanti sifatnya bersatu dengan si DNA, habis itu dia akan menduplikasi atau memperbanyak diri. Tapi menduplikasinya ini akan sama dengan sel inangnya. Ya, menduplikasi ini dari 1 bisa menjadi 2 bagian, nanti dari 2 bisa pecah lagi jadi 4, dari 4 pecah lagi jadi 8, dan seterusnya. Jadi dia cukup menduplikasi gitu. Ya. Lanjut, di sini ada penyakit yang disebabkan oleh virus khususnya pada tanaman atau pada tumbuhan. Di sini ada penyakit kuning pada daun tomat akibat Bengal mosaic virus. Terus ada juga yang daunnya jadi menggulung akibat Trubiniella mosaic virus. Yang terakhir di sini yang ketiga Ibu ambil contoh yaitu mozaik pada daun tanaman tembakau. Terus di sini ada penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada hepatitis, ada herpes, ada virus, ada campak, dan juga Ebola. Yang terakhir di sini ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh si virus. Yang pertama ada flu babi dan juga cacar unggas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Adakah yang ingin bertanya? MIPA 10 MIPA 3 sudah cukup jelas materinya. Saya, Bu. Ayo, Najwa, silakan Najwa. Seperti yang kita ketahui, kalau virus itu sangat berbahaya karena cara penyebarannya sangat mudah. Tapi apakah ada virus yang bermanfaat bagi kehidupan dan digunakan untuk apa virus itu? Virus yang bisa digunakan. Ya. Oke, terima kasih Najwa. Yang bermanfaat ya bagi kehidupan ya Najwa ya. Ya, Bu. Sebenarnya dulu ada yang namanya cacar sapi ya, cacar sapi. Nah, terus dia itu merupakan penyebarannya karena virus juga tentunya ya. Nah, ada juga yang melakukan sebuah penelitian dari penularan si cacar sapi ini. Dia melakukan sebuah eksperimen. Jadi eksperimennya yang dilakukan adalah dia mencoba untuk menularkan si cacar sapi ini kepada seorang anak, lalu mengeksposnya. Terus habis itu dengan menggunakan si cacar air. Habis itu ternyata pas diteliti muncul adanya hasil, ternyata daya tahan tubuh si anaknya ini jadi kebal atau jadi kuat. Nah, setelah muncul jadi kuat, dia menyatakan bahwa muncul ilmuwan baru ya berupa adanya terciptanya vaksinasi. Vaksinasi apa? Yaitu vaksinasi si cacar air. Cacar air untuk yang kita tahu ya, banyak sekarang digunakan oleh para ilmuwan untuk dokter-dokter di bidang kedokteran khususnya menggunakan vaksinasi cacar air untuk mencegah terjadinya cacar khususnya pada anak-anak usia yang masih kecil, itu biasanya divaksinasi cacar supaya untuk mencegah terjadinya cacar air gitu. Oke. Oke, Najwa. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Ada lagi? Jadi penemuannya si vaksinasi si cacar air ini karena tadi
awalnya ada si virus yang menyebar, si tapi ternyata sama seorang ilmuwan namanya kalau nggak salah Edward, dia melakukan percobaan ya, dia cobain pakai si cacar air ini diekspos sama si virus cacar air. Lanjut, ada lagi atau tidak? Silakan. Saya, Bu. Siapa? Jasmine. Ya, kan Silakan, pada saat itu kan pernah terjadi virus flu burung yang membahayakan bagi manusia. Virus flu burung ini menyerang sistem apa saja, Bu? Oke, kalian tahu ya, ada virus namanya flu burung. Dulu sempat hits ya, virus flu burung tuh. Nah, tentunya virus flu burung bisa nggak menyerang kita manusia? Atau hanya menyerang hewan aja? Ibu tanya. Bisa menyerang manusia juga. Bisa. Tapi tergantung, balik lagi ke sistem imun tubuhnya manusianya lagi. Sistem imun tubuh manusianya kuat, dia nggak bisa terserang. Tapi kalau dia kondisinya lagi melemah, bisa terserang. Ya. Jadi kita belum bisa memprediksi pasti iya atau pasti tidak. Tapi balik lagi ke imun tubuh manusianya itu sendiri, gitu ya. Terus kamu nanya, menyerang sistem apa? Yang diserang adalah sistem pernafasannya. Kalau pada manusia ya, yang diserang adalah sistem pernafasan. Gitu. Oke, terima kasih Jasmine. Ada lagi? Atau sudah? Kalau sudah, oke, Ibu mau kasih kalian latihan soal di kuisis. Ada 10 soal. Yuk kita coba beralih ke kuisis. Silakan Ibu maaf waktu saja. Silakan di kolom chat Ibu sudah ngisi link kuisis. Coba dikerjakan dulu. Yuk, silakan, ada 10 soal. Jangan leave ya. Ya, Ibu mulai. 1. Masih posisi 1.
sini ada kuesioner. Nanti akan Ibu bahas untuk pembahasan soal jawaban benar salahnya di pertemuan Zoom selanjutnya ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa dalam mengerjakan soal. Cukup cepat kalian menjawab, cukup teliti. Selamat untuk Amanda. Kamu tadi poin tertinggi dalam kuisis pertemuan minggu ini. Rekap nilainya akan Ibu share nanti di grup WA. Terus Ibu ingatkan lagi untuk minggu selanjutnya. Nih Ibu share lagi deh. Pertemuan minggu selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk bikin apa tadi Ibu bilang? Proposal atau video. Poster atau video pendek. Pintar. Poster atau kalian boleh milih video pendek ya. Oke? Oke enggak? Ada yang keberatan atau yang tanyakan dulu mengenai tugas nanti di minggu selanjutnya. Jadi minggu selanjutnya kita akan Zoom lagi. Untuk apa? Untuk bahas latihan soal kuisis. Jadi kalian bisa tahu jawaban benar salahnya apa gitu. Sama Ibu nanti kalau misalnya ada yang sudah mengerjakan, Bu, saya udah bikin posternya, Bu. Boleh langsung dikumpulin ke GCR ya. Atau Bu, saya udah bikin nih, Bu, videonya. Boleh juga langsung kumpulin. Atau kalian upload di YouTube kalian, terus Ibu nanti minta link YouTube-nya, boleh juga. Terserah kalian. Itu yang menjadi pilihan tersendiri buat kalian. Kalian mau milih apa. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke. Oke, kalau ada kalau sudah anak-anak kita akhiri perjumpaan Zoom kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian yang kurang berkenan dari Ibu, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Oke. Kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oke, silakan boleh live dari Zoom. Iya, iya. Terima kasih nih Ibu Guru kita yang luar biasa, yang cantik, yang menguasai materi, telah menyampaikan materinya dengan baik. Ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Di pembukaannya, motivasinya tolong untuk pertemuan yang akan datang lebih diperdalam, karena motivasinya itu penting sekali ya Bu ya. Nah, pada pertengahannya, materinya sudah dilakukan dengan baik. Ibu tidak tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi. Hanya ada beberapa catatan yang saya tadi dapatkan. Ibu kurang kontekstualnya mengkaitkan dengan pelajaran lainnya belum saya temuin tuh. Jadi pelajaran Ibu dikaitkan dengan pelajaran lain belum saya dapat, dan apa sih yang ada di lingkungan kejadian yang nyatanya itu belum dapat saya. Kemudian lagi Ibu explore anak-anak berliterasinya kurang ya Bu ya. Walaupun saya lihat sudah ada komunikasi antara guru dan anak, tapi anak sama anaknya belum ada ya. Anak dengan anak belum ada. Nah, itu kolaborasinya yang belum saya dapat. Ibu ngajarnya udah bagus, tapi komunikasi itu harus tetap ada antara anak dan anak. Memang dalam hal ini saya lihat memang Ibu lebih banyak bicara dibandingkan anaknya. Untuk ke depannya memang pembelajaran itu harus berubah. Kita transformasi pembelajaran bahwa di kelas itu anak yang banyak, bukan kita. Kita hanya membimbing. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang di bulan September. Saya tiap bulan masuk ya Bu ya ke sekolah Ibu. Di pedalam untuk lebih mengeksplor anak luar biasa. Baik sekali. Kemudian penilaiannya Bu. Penilaiannya saya tanya dulu ke Ibu nih.
Ibu penilaian sikap yang Ibu ambil apa ya? Dari mana Ibu? Keaktifan anaknya Ya, dalam Ibu. pertama sih keaktifan anak dalam tanya jawab itu ada poin tersendiri, ada bintang khususnya di saya di rekam sama ya. Jadi Oke, kalau kognitifnya Ibu ambil dari mana? kalau kognitifnya yang tadi di latihan soal krisis langsung ada poin nilai, nanti saya share ke anak-anak juga repost nilainya. Kalau praktiknya, Prakteknya keterampilannya yang Ibu tadi, ambil dari kalau mana? keterampilannya aku ambil tadi anak milih boleh medianya boleh mereka membuat poster mengenai COVID-19 ataupun mereka membuat cuplikan video pendek mengenai COVID-19 gitu. Oh iya, oke. Saya mulai. Untuk keterampilan-keterampilan ini, pada saat Ibu melakukan keterampilan afektif, Ibu juga bisa melihat aktivitasnya. Di aktivitas Ibu jangan melihat isinya ya, dia jawab benar atau enggak usah dilihat, yang penting dia aktif. Sama kehadiran anak-anak pada saat datang, itu kan Ya. kedisiplinan, siapa yang telat, siapa yang enggak. Nah, Ibu bisa lihat di situ itu. Nah, kemudian untuk kognitifnya kan tadi Ibu bertanya, anak menjawab, Ibu catat tuh ya nilai-nilainya. Tapi itu kan tidak semua anak dapat ya. Iya benar Bu. Jadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran itulah yang namanya penilaian kontekstual, penilaian saat itu. Nanti Ibu bisa selingin dengan kuisis. Kalau dengan kuisis kan hanya 10 menit, tapi Ibu sudah dapat nilai untuk semua anak. Iya. Ya kan? Tadi Lagi belajar di tengah-tengah Ibu kasih pertanyaan, coba isi kuisisnya. Entah cuma 2 kan mereka Ibu tahu yang benar siapa. iya. Iya, terangin Iya, lagi benar. coba kuisisnya. Jadi Iya, jadi sikap sub terlalu itu Ibu bisa banyak, kasih kuisis, sub, ya, terima kasih Ibu masukannya ya Ibu bisa langsung dapat benar. jangan cuma tugas-tugas aja Bu ya, biar mereka datang tuh Bu ke kelas. Oh iya kemarin ada tes. Padahal setiap kuisis 3 nomor. Tadi Ya. tengah-tengah lagi berapa menit kan habis nerangin kerjain soalnya. Kuisis aja enak tuh. Kita tahu siapa yang benar siapa yang enggak. Oke. Luar Oke, biasa Bu. Ibu kita yang cantik ini dan saya akhir ya Bu ya. Nanti Ibu langsung ya isi IS-nya ke saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih juga Bu Ice atas saran-sarannya ya. Sehingga pembelajaran di SMA Carta Buana yang Bapak Ibu guru lakukan kepada anak-anak kita semakin oke seperti itu. Mohon kami lebih diarahkan kembali ya Ibu ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan dari Bapak Ibu guru seperti itu Bu. Ya, saya pamit ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih.